Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan bab mengenai pernikahan ikhtiar mewujudkan keluarga berkah. Di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 4 orang, yakni Amanda Irma Candika, Dwi Febriani, dan saya sendiri Novia Puspitasari, dan Sherlina Afidia. Yang pertama yaitu cinta dan fitrah manusia untuk menikah. Pada bab cinta dan fitrah manusia untuk menikah terdapat 3 subbab, yaitu cinta dan pernikahan, fitrah manusia untuk menikah, dan hikmah pernikahan. Yang pertama yaitu cinta dan pernikahan. Menurut para ahli, cinta merupakan kesenangan jiwa, pelipur hati, membersihkan akal, dan menghilangkan rasa gundah gulana. Pengaruhnya membuat elok rupa, membuat manis kata-kata, menumbuhkan perilaku, dan memperluas perasaan. Menurut Al-Mukafi tahun 2004. Namun sebaliknya, ia yang sedang mabuk cinta, emosinya bergejolak. Dirinya diliputi rasa senang, takut, sedih, cemburu, dan khawatir yang campur aduk tidak karuan. Cinta seorang laki-laki kepada wanita dan sebaliknya adalah perasaan yang manusiawi yang bersumber dari fitrah yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala di dalam jiwa manusia, yaitu kecenderungan kepada lawan jenis ketika ia telah mencapai kematangan pikiran dan fisiknya. Menurut Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Cinta pada dasarnya bersifat netral. Ia dapat bernilai positif, tapi juga dapat bernilai negatif tergantung pada bentuk penyalurannya. Menurut ajaran Islam, perasaan cinta akan membawa kebaikan pada manusia bila disalurkan hanya dalam bingkai pernikahan. Hal ini karena dalam pernikahan hampir semua bentuk interaksi antara laki-laki dan perempuan menjadi halal, bahkan bernilai pahala. Selain pernikahan, semua bentuk hubungan cinta antara laki-laki dan perempuan adalah terlarang, sebab orang yang sedang jatuh cinta umumnya diketahui bahwa mereka seringkali menyalurkan perasaan cintanya dengan cara yang berada di dekat sang pujaan hati, saling memandang, berbicara berdua, bahkan mungkin lebih dari itu. Semua aktivitas ini secara tegas dilarang oleh Islam karena menimbulkan dampak negatif bagi individu, keluarga, ataupun masyarakat. Termasuk dalam kategori cinta yang dilarang dalam Islam adalah cinta kepada sesama jenis atau yang populer disebut homoseksual atau dalam bahasa Arab disebut liwat. Ironisnya, perilaku yang dilakukan umat Nabi Lut ini sekarang banyak dipraktikkan oleh orang-orang zaman sekarang. Padahal dalam Quran surat Al-A'raf ayat 80-84 disebutkan azab yang dahsyat ditimpakan kepada kaum Nabi Lut yang berperilaku homoseksual. Selain itu, para ulama mengutuk, mengecam, dan mengharamkan homoseksual karena dipandang sangat menjijikkan dan bertentangan dengan kodrat dan tabiat manusia. Yang kedua yaitu fitrah manusia untuk menikah. Secara bahasa, kata nikah berarti berhimpun. Secara sinonim, Al-Quran juga menggunakan kata sesuaja yang bermakna menjadikan pasangan. Menurut Sifat tahun 1998, Al-Quran secara umum hanya menggunakan dua kata ini untuk merujuk pada hubungan suami istri secara sah. Secara istilah, menurut UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Setiap manusia wajar menginginkan memiliki pasangan agar dorongan berpasangan ini dapat tersalurkan dengan benar, maka Islam mensyariatkan pernikahan. Dari sinilah muncul rasa tentram atau sakinah pada laki-laki dan perempuan. Sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Yang ketiga yaitu hikmah pernikahan. Nah, hikmah pada pernikahan ini di antaranya adalah memelihara keberlangsungan manusia, mengontrol hawa nafsu, dan yang terakhir pernikahan membawa atau membuka karunia pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama memelihara keberlangsungan manusia.
Pernikahan berfungsi sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, melanjutkan keturunan dan regenerasi dari masa ke masa. Dengan pernikahan, manusia dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW menganjurkan nikah bagi orang yang mengharapkan keturunan. Kawinilah wanita yang penuh kasih sayang dan banyak anak. Sesungguhnya aku bangga memiliki banyak umat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian yang kedua yaitu mengontrol hawa nafsu. Pernikahan menyalurkan nafsu manusia dengan cara yang benar, melakukan kebaikan kepada orang lain dan melaksanakan hak istri dan anak-anak dan mendidik mereka. Pernikahan dapat menjaga diri manusia dan menjauhkannya dari pelanggaran yang diharamkan agama. Sebab nikah memperbolehkan masing-masing pasangan melakukan hajat biologisnya secara halal. Karena rahasia pernikahan yang tinggi inilah Islam menganjurkan menikah dan mendorong para pemuda agar menikah, sebagaimana dalam hadis sahih berikut. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian ada kemampuan biaya, maka menikahlah. Sesungguhnya ia lebih menahan pandangan dan lebih menjaga faraj atau alat kelamin. Barang siapa yang tidak mampu, hendaklah berpuasa. Sesungguhnya ia sebagai perisai baginya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, yaitu pernikahan membuka karunia pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan rahasia lagi dalam kehidupan di dunia yang sementara ini, bahwa ketika seseorang memutuskan atau merencanakan pernikahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka pintu rezekinya dengan seluas-luasnya, sebagaimana tercantum dalam Quran Surat An-Nur ayat 232, yang artinya, dan dikawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dan dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, untuk yang kedua adalah kriteria pendamping hidup dan ikhtiar mencarinya. Nah, tadi pada materi pertama telah dijelaskan tentang pernikahan. Nah, dari situ kita dapat melihatkan bahwa pernikahan itu bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Sebab ketika orang itu sudah menikah, maka dia sudah terikat akan beban, akan tugas-tugasnya. Nah, sehingga kita membutuhkan pendamping hidup yang tepat. Apabila tidak, maka suatu pernikahan akan bisa berakhir. Jika tidak begitu, maka kita sendiri yang akan sengsara. Nah, di dalam Islam, kita dianjurkan untuk mencari pendamping hidup yang memang benar-benar sesuai. Seperti yang tertulis pada kitab fikih dan juga yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Di sini dapat dilihat bahwa yang pertama, ketika apabila seorang laki-laki itu ingin mencari seorang istri, maka usahakan yang diprioritaskan pertama itu adalah agamanya dahulu. Nah, hal ini juga dijelaskan di dalam hadis riwayat Bukhari yang berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW telah berkata, wanita umumnya dinikahi karena 4 hal. Hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Karena itu pilihlah yang memiliki agama. Kalian akan beruntung. Nah, dari situ kita dapat melihat bahwa daripada harta, nasab, kecantikan, maka agama itu seharusnya lebih diprioritaskan. Akan tetapi bukan berarti jika kita tidak boleh menikah atau menyukai, ingin memiliki orang yang lain agama. Sebab andaikan kita pun memilih yang seagama, maka tetap ada dampak yang akan kita terima atau resiko. Jadi ya apapun yang kita pilih itu kan pasti ada risikonya. Tetapi akan lebih baik jika kita memprioritaskan dahulu dengan yang seagama. Lalu yang kedua adalah berakhlak mulia. Nah,
Hal ini salah satunya terdapat pada Quran surat An-Nisa, yaitu sebab sebab itu maka wanita yang sholihah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena itu ketika Allah telah memelihara mereka. Jadi tidak kita juga sebagai manusia pastinya berhak untuk memilih dan salah satu dalam pemilihan jodoh itu bisa dilihat dari akhlaknya. Apakah dia itu sabar, penyayang, apakah dia itu suka berbuat yang dilarang atau maksiat dan lain sebagainya itu juga perlu dipertimbangkan. Sebab hal itu juga akan berpengaruh pada besok, hubungan selanjutnya ketika kita sudah menjalani pernikahan tersebut. Lalu yang ketiga adalah memiliki kesuburan yang hal ini tertulis pada hadis riwayat Abu Dawud. Nah, di sini memiliki kesuburan berarti dia bisa melahirkan seorang anak. Bukan, diusahakan jika memilih itu memilih wanita yang bisa melahirkan. Nah, sebab, kenapa? Agar tujuan dari suatu pernikahan itu bisa tercapai dan juga ketika besok kita sudah meninggal, maka anak kita bisa mendoakan kita. Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin bisa dilanjut, Kak, slide selanjutnya. Lalu setelah itu berasal dari lingkungan keluarga yang baik. Nah, lingkungan keluarga yang baik di sini berarti dia bukan selalu jika dia itu kayak pasti anak dari ahli apapun. Nah, akan tetapi dia memiliki circle atau perilaku yang memang dia itu menunjukkan bahwa dia benar-benar tulus atau tidak hanya nganu. Nah, di sini mungkin emang sedikit sulit karena lingkungan keluarga juga berpengaruh, akan tetapi bukan berarti juga gadis, atau perempuan yang berasal dari keluarga yang kurang baik itu dia juga buruk. Bisa juga dia juga baik. Tapi akan tetapi, untuk mengantisipasi lebih baik kita untuk memilih dari keluarga yang baik. Setelah itu ada penyayang dan sabar. Dan selanjutnya ada sesuatu yang menyenangkan jika dipandang. Sesuatu yang menyenangkan di sini tidak selalu dalam fisik, akan tetapi juga dalam perilakunya. Mungkin dia bisa menghibur, ataupun ketika kita susah, dia bisa meringankanlah. Setidaknya tuh kayak beban kita serasa lebih ringan ketika bersama dia. Nah, seperti itu. Lalu diusahakan untuk memilih perawan daripada janda. Khususnya untuk yang perjaka atau yang belum menikah. Selanjutnya adalah berwajah cantik dan bermahar ringan. Nah, masalah cantik di sini tergantung dari seseorang. Seseorang dikatakan cantik itu tergantung dulu deh, jadi relatif cantik itu mulai dari apanya gitu. Karena setiap orang itu berbeda. Nah, perhatikan juga adalah bermahar ringan. Jadi, ya usahakan cari itu yang mau menerima seberapa besar pemberian kita tanpa dia menarget jatah harus segini segini segini, gitu. Sebab apabila dia menarget maka kita sendiri yang akan kesulitan dan akan tersiksa sendiri. Lalu yang terakhir adalah bukan dari kerabat dekat atau, lebih tepatnya tidak memiliki hubungan darah ya. Jadi, di dalam Islam kan memang tidak boleh jika kita menikah dengan saudara sendiri. Diusahakan ya memang seharusnya itu jangan sampai kita menikah dengan yang sedarah. Oke, dilanjut, Kak. Nah, untuk perempuan ketika ingin memilih calon suami, maka yang pertama dilihat bisa dari agamanya juga. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi, "Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu, mereka mengajak ke neraka."
sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya, perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Nah, di sini jadi kita para wanita itu diusahakan memilih itu yang ini benar-benar memang sesuai dan diusahakan kan karena dia bakal menjadi imam kita. Jadi yang diusahakan memang dia yang bisa memimpin dan itu tidak memimpin ke jalan yang salah. Otomatis, kita juga jangan sampai murtad dari agama kita karena mengikuti suami kita, gitu. Apabila mereka mau mengikuti kita, ya alhamdulillah, tapi jika tidak kita bujuk perlahan, tapi ya bukan berarti kita tidak boleh murtad, kita boleh, semuanya juga tergantung pada keputusan sendiri, dan resiko juga pasti akan ditanggung sendiri. Lalu yang kedua adalah bertakwa kepada Allah. Jadi karena yang namanya imam, imam itu, sebagai pengendara, maka jika pengendara kita, tidak berhati-hati atau senonoh, maka kan bisa, berakibat fatal juga. Jadi diusahakan ya memilih itu laki-laki yang baik, yang setidaknya dia itu, bener ya memiliki keyakinan gitu, jangan hanya kayak Islam KTP gitu. Lalu yang ketiga berilmu dan berakhlak mulia. Di sini berilmu dan berakhlak mulia berarti dia itu setidaknya memiliki wawasan wawasan tentang agama walaupun tidak, sangat tidak terlalu dalam ataupun tidak sangat mendetail, tetapi dia itu memiliki bekal. Bekal di mana bekal itu bisa membantu kita atau membuat kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan juga dia memiliki, mmm, akhlak yang memang benar-benar membuat kita itu nyaman gitu juga. Karena, apabila laki-laki itu suka bertindak kekerasan kepada istrinya, maka kan ya kita wanita pasti akan tersakiti juga kan. Nah, seperti itu. Jadi usahakan memiliki akhlak yang mulia atau yang baik. Selanjutnya, nah, ikhtiar dalam mencari jodoh. Ikhtiar sendiri memiliki arti bahwa usaha lahiriah yang dilakukan manusia untuk mencapai suatu tujuan. Nah, ikhtiar ini bisa dilakukan dengan 4 hal dan usahakan 4 hal ini dilakukan. Jadi mereka itu, mirip bisa dikatakan juga kayak satu kesatuan gitu. Yang pertama adalah berdoa. Nah, berdoa bisa seperti apa saja ya, sholat 5 waktu, sholat hajat untuk meminta memang benar-benar meminta jodoh ataupun yang lain sebagainya, lalu sholat tahajud, perbanyak zikir dan istighfar dan lain sebagainya. Lalu setelah berdoa jangan lupa untuk berusaha. Karena doa yang tidak diimbangi dengan usaha itu juga akan sia-sia. Apabila kita hanya berdoa saja, tapi kita hanya diam dan stuck di situ, tidak bergerak atau tidak ada usaha sedikit pun, maka ya menurut saya akan percuma. Nah, berusaha di sini bisa dilakukan dengan memperbaiki diri. Jadi, apa kita introspeksi dulu, apa yang kurang kira-kira kita tingkatkan gitu, yang sudah baik kita tambah tingkatkan lagi, diperbaikilah apa, yang memang kurang-kurang dan kesalahan-kesalahan itu. Lalu bergaul dengan orang-orang yang soleh. Nah, dengan bergaul itu maka kan, eee, kita menjadi lebih banyak lagi jalinan pertemanannya. Nah, dengan itu maka kita bisa meminta tolong dan mereka bisa membantu kita gitu untuk menyelesaikan misalkan kita ingin mencari jodoh ya, siapa tahu mereka bisa memberikan, eee, menunjukkan bahwa ada orang yang memang benar-benar baik gitu. Nah, kenapa, kalau bisa ke orang-orang yang soleh karena, kemungkinan itu kalau besar kemungkinan jika orang itu berkumpul dengan orang-orang yang soleh itu biasanya dia juga baik, tapi soleh, tapi itu juga bukan menjadi acuan penentu. Nah, selanjutnya meminta bantuan orang tua. Nah, meminta bantuan orang tua di sini kita mungkin bisa, kayak mencurahkanlah, curhat, kita bilang saja ke orang tua apa adanya. Jadi
kayak orang tua juga biar mereka bisa membantu kita lah gitu. Lalu setelah itu rajin bersedekah, berbanyak silaturahmi dan lain sebagainya. Nah, setelah berusaha jangan lupa untuk bertawakal atau berserah diri. Karena kita sudah melakukan hal itu hal yaitu menunggu. Karena tidak ada hal yang instan. Yang instan itu biasanya kurang menyehatkan. Bisa dilanjutkan. Baiklah, untuk yang selanjutnya kan diteruskan oleh teman saya. Baiklah, izinkan saya menjelaskan tentang subtopik yang ketiga, yaitu menjaga iffah dengan tidak pacaran dan tidak berzina. Next. Pertama, kita akan membahas definisi dari iffah dan pacaran. Yang pertama, iffah. Secara etimologis atau bahasa, iffah adalah bentuk masdar dari afa yaifu iffah, yang berarti menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Iffah juga berarti kesucian tubuh. Secara terminologis atau istilah, iffah adalah memelihara kehormatan diri dari segala hal yang akan merendahkan, merusak, dan menjatuhkannya. Kemudian yang kedua, pacaran berasal dari kata pacar, yang berarti lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan berdasarkan cinta kasih atau bisa disebut kekasih. Sedangkan arti kata berpacaran adalah berduaan atau berkasih-kasihan. Next. Di sini ada sudut pandang Islam terkait pacaran. Kegiatan pacaran melibatkan kegiatan berpandangan, berpegangan, atau berduaan dengan lawan jenis. Ditinjau dari sudut pandang ajaran Islam terkait pacaran adalah haram atau dilarang dan tidak dapat dibenarkan. Apapun bentuk gaya pacarannya, bila dilakukan sebelum menikah adalah haram. Terdapat beberapa aturan dalam Islam, antara lain, larangan mendekati zina, yang ada pada surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Next. Larangan yang kedua adalah larangan berduaan di tempat yang sunyi atau berkhalwat. Ini dapat dijelaskan dari hadis riwayat Ahmad dari Jabir menjelaskan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia berkhalwat dengan seorang wanita tanpa ada mahram wanita tersebut. Karena syaitan menjadi orang ketiga di antara mereka berdua. Yang ketiga, larangan melihat lawan jenis tanpa maksud yang diperbolehkan agama. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menundukkan pandangan dan kemaluan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan sebagian pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan kecuali biasa nampak daripadanya. Next. Larangan menyentuh apalagi memegang lawan jenis. Ditikam oleh seorang dari kalian di kepalanya dengan jarum dari besi itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Hadis riwayat At-Tabrani. Hukumnya bagi bersalaman dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, merupakan pandangan dari ulama-ulama mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Next. Oke. Sekarang ini sangat umum sekali ataupun sangat bebas dan banyak orang memandang bahwa pacaran itu sesuatu yang biasa. Padahal pada agama sendiri dijelaskan bahwa berpacaran adalah hukumnya haram. Untuk itu kita sebagai muslim dan muslimah dapat mengikuti cara-cara berikut untuk terhindar dari pacaran. Yang pertama, menyadari bahwa pacaran hukumnya haram. Kedua, menyibukkan diri dengan hal positif. Ketiga, memilih lingkungan pertemanan yang dengan orang-orang soleh atau soleha. Keempat, menghindari dari hal-hal berbau zina atau pergaulan bebas. Kelima, meyakini bahwa urusan jodoh sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Next.
Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah meraih keluarga berkah dalam pernikahan. Next. Dalam bahasa Arab, barokah atau berkah ini bermakna tetap atau tetap sesuatu, bermakna tetapnya sesuatu dan bisa juga bermakna bertambahnya atau berkembangnya sesuatu. Mirip dengan makna ini dalam Al-Quran dan hadis, berkah adalah langgengnya kebaikan, kadang pula bermakna bertambahnya kebaikan dan bahkan bisa bermakna keduanya. Sebuah kenikmatan dipandang berkah bila meningkatkan kebaikan orang yang mendapatkan nikmat tersebut. Karena berkah artinya bertambahnya kebaikan, maka berkah tidak identik dengan banyaknya atau melimpahnya. Artinya, sesuatu yang berkah bisa banyak melimpah, bisa juga tidak. Yang penting kenikmatan itu membuat seorang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Next. Selanjutnya adalah ciri keluarga berkah. Berdasarkan makna berkah, dalam konteks perkawinan, keluarga berkah adalah keluarga yang baik, yang membawa pada diri mereka dan orang lain pada kebaikan. Merujuk pada Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 31, keluarga berkah adalah keluarga yang sakinah atau tenang dan tentram, mawadah, penuh cinta, dan warahmah diliputi kasih sayang. Intinya adalah bahwa keluarga berkah membuat semua anggotanya merasa nyaman, tenang, dan bahagia. Di samping itu, menurut Husnaini 2006, keluarga berkah juga ditandai dengan makin meningkatnya kualitas keimanan para anggota keluarga tersebut. Ciri lain keluarga berkah adalah kualitas pribadi dalam keluarga tersebut berkembangnya menuju kebaikan. Bertambahnya bijak, bertambahnya wawasan, akhlaknya makin baik. Rizki dan kesehatan yang membawa kebaikan dan anak-anak soleh atau solehah, hal ini merupakan ciri lain dari keluarga berkah. Next. Selanjutnya adalah upaya meraih keluarga berkah. Secara garis besar, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan untuk mewujudkan keluarga yang baik dan mendatangkan kebaikan. Hal-hal ini adalah yang pertama sebelum menikah, yang pertama harus menata niat menikah, yaitu untuk meraih ridho dari Allah. Kedua, tidak berpacaran. Mencari calon pendamping hidup melalui cara yang diperbolehkan oleh ajaran Islam, yakni misalnya adalah ta'aruf. Yang ketiga, menyiapkan diri secara fisik, psikis, termasuk dalam ilmu berumah tangga. Yang keempat, bermusyawarah dengan orang tua agar memperoleh restu dan dukungan dari kedua belah pihak agar nantinya jika berumah tangga tidak mendatangkan hal-hal yang tidak diinginkan. Next. Selanjutnya adalah saat menjalani kehidupan berumah tangga. Yang pertama, yaitu mempertahankan motivasi menjalani pernikahan untuk beribadah, menjadikan ridho Allah sebagai pedoman dalam berumah tangga, dan untuk sebagai suami istri menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik. Tugas pokok dari suami adalah mencari nafkah, dan mengurus rumah tangga ini merupakan tugas utama dari istri. Yang keempat, memperlakukan pasangan dengan ma'ruf atau baik. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya orang di antara kamu adalah orang yang paling baik terhadap istrinya, dan aku, Rasulullah, adalah orang yang paling baik terhadap istriku. Yang kelima, membiasakan bersikap sabar dan bersyukur. Yang keenam, saling terbuka dan saling terbuka dalam berbagai urusan. Yang ketujuh, bermusyawarah dalam memutuskan permasalahan atau urusan. Next. Selanjutnya adalah ragam pernikahan kontroversial. Selanjutnya, next.
nikah dalam kondisi hamil. Terkait menikahi perempuan dalam kondisi hamil, terdapat perbedaan pendapat dari para ulama. Sebagian menyatakan bahwa hukum nikah dalam kondisi hamil ini adalah haram, dan sebagian menyebutkan bahwa boleh. Ulama yang berpendapat hukumnya haram adalah apabila yang menikah bukan orang yang menghamili. Wanita itu dihamili misal wanita ini dihamili oleh si A, sedangkan yang menikahinya adalah si B. Hukumnya haram, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia menuangkan air maninya pada tanaman orang lain. Maksud tanaman orang lain adalah haram melakukan persetubuhan dengan wanita yang sudah dihamili orang lain, baik hamilnya karena zina ataupun karena hubungan suami istri yang sah. Pendeknya, bila seorang wanita sedang hamil, maka haram untuk dinikahi oleh laki-laki lain kecuali laki-laki yang menyetubuhinya. Dari dalil tersebut, kita mendapatkan hukum yang kedua, yaitu hukum boleh wanita hamil karena zina dinikahi oleh pasangan zina yang menghamilinya. Tidak dilarang. Maka seorang laki-laki menikahi pasangan zinanya yang terlanjur hamil dibolehkan, asalkan yang mengawininya adalah laki-laki yang menghamilinya, bukan orang lain. Memang ada sebagian pendapat yang mengharamkan menikahi wanita yang pernah dizinainya sendiri dengan berdalil kepada ayat Al-Quran berikut ini adalah laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak mengawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik, dan demikian itu diharamkan atas orang yang mukmin. Next. Sedangkan dalam komplikasi hukum Islam atau KHT disebut bahwa dengan menimbang segala manfaat dan mudaratnya, maka pernikahan dalam kondisi hamil yang tercantum dalam pasal sebagai berikut. Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan orang yang menghamilnya. Pernikahan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Yang ketiga, dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anaknya di kandungan lahir. Next. Selanjutnya adalah nikah beda agama. Hukum pernikahan beda agama dalam Islam termasuk masalah khalifah yang diperdebatkan. Namun demikian, mayoritas ulama dan MUI dengan dasarkan surat Al-Baqarah ayat 221 memutuskan bahwa pernikahan beda agama dalam Islam ada atau tidak diperbolehkan. Pendapat dari ulama yang tentang hukum pernikahan beda agama antara makruh dan mubah didasari oleh surat Al-Maidah ayat yang menjelaskan bahwa menikahi wanita ahlul kitab dihalalkan untuk seorang mukmin, namun dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, wanita ahlul kitab tersebut tidak pernah melakukan perbuatan maksiat seperti zina dan sejenisnya. Yang kedua, hanya laki-laki muslim yang boleh menikahi wanita ahlul kitab, sedangkan wanita muslim tidak diperbolehkan menikahi laki-laki yang berbeda agama dengannya. Next. Selanjutnya adalah nikah muta'ah. Nikah muta'ah yaitu seorang pria menikahi seorang wanita sampai jangka waktu tertentu dengan memberikan mahar sesuatu tertentu. Dan jika waktunya telah habis, maka wanita ini terpisah dari pria dengan tanpa adanya talak atau cerai. Dan wanita itu harus beristibra atau menanti masa iddahnya selesai dengan memastikan kesuciannya dan tidak adanya janin dalam kandungannya, dan tidak adanya hak waris antara keduanya. Nikah ini diperbolehkan atau dihalalkan di awal masa Islam
kemudian diharamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada fuqaha seperti tokoh terkemuka Imam Mazhab sepakat bahwa nikah muta'ah itu batil dan haram hukumnya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarangnya meski pernah membolehkannya dengan sebab situasi dan kondisi pada saat tersebut. Next. Baik, terima kasih. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya, jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.